itu berarti kita memposisikan diri di bawah pemerintah. Gereja bukan adalah institusi yang meminta-minta. Gereja harus membantu pemerintah supaya ekonomi berjalan. Termiskin ketiga, apa yang salah? Nah, bagi saya yang salah itu pertama-tama adalah pemimpin gereja. Welcome back to Say Podcast. NTT. Nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan tolong. Oke, kita tahu NTT adalah provinsi 1000 gereja. Dan NTT adalah salah satu provinsi yang masyarakat Kristennya terbanyak di Indonesia. Tapi seperti plesetan saya tadi, nanti Tuhan tolong. Karena hingga detik ini NTT masih menjadi salah satu daerah atau salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Nomor 3 dari bawah. Nomor 3 dari bawah. Itu juga karena Dua ada dua provinsi provinsi baru di Papua. Oke, kita akan membahas sudut pandang gereja dalam hal pembangunan. Untuk itu kita sudah kedatangan tamu spesial yang setiap kali menemani kita. Bapak Dr. Edward Detan. Selamat sore Bapak Pendeta. Sore. Itu menarik itu statement NTT nomor 3 termiskin. Iya, dari bawah. Paling kurang kita udah juara 3. Ada juara lah. Ya. Ada juara lah. Masalahnya juara 3 dari bawah, Bapak. Nah, dan juga menarik bahwa kita mayoritasnya Kristen. Mayoritasnya Kristen. Pertanyaan besarnya ialah apakah orang Kristen ini memang sudah ditakdirkan miskin, ataukah Tuhannya orang Kristen itu miskin? Mungkin satu, Bapak, karena Tuhan Yesus pernah ajar, berbahagialah orang yang miskin. Mungkin itu makanya orang NTT lebih memilih miskin. Ya. Dan mungkin juga lagu-lagu kerja buat Tuhan terlalu manis, biar ku miskin harta, biar tanpa gaji terlalu manis. Jangan sampai itu. Kita orang NTT lebih banyak berdoa, banyak ke gereja, tetapi miskin. Nah, saya melihat bahwa NTT ini miskin itu menurut saya salah satu problemnya adalah di pemimpin. Pemimpin dalam hal ini pemimpin gereja. Wah, jadi itu bahaya itu pemimpin gereja. Ya, karena beliau juga salah satu rohaniawan kan. Jadi menurut saya kemiskinan di NTT ini salah satu sumbangsi terbesarnya adalah pemimpin gereja. Gereja tidak peduli dengan pembangunan. Malah menurut saya gereja memperberat pemerintah. Memberikan beban terlalu berat untuk pemerintah. Saya ambil contoh begini. Coba lihat ya, ketika pemerintah diundang untuk peletakan batu pertama, pengeresmian bangunan gereja. Apa yang terjadi ketika ada pertemuan seperti itu? Hampir setiap kali pertemuan pemerintah datang, ada lelang. Dan waktu lelang itu ketua pembangunan atau MC sudah langsung kasih tahu, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, kami Bapak bisa taruh harga kok, 50 juta kok, 100 juta kok. Nah, bagi saya dengan lelang seperti itu memberatkan pemerintah. Tapi itu kan baik untuk gereja, Bapak. Untuk gereja baik bagaimana? Ya, karena kan gereja dapat dana. Ini kan lelang untuk
untuk pembangunan gereja. Iya, ya. Jadi kalau orang berpikir bahwa em, pemasukannya itu untuk gereja, nah sekarang bagaimana dengan pemerintah? Bukankah pemerintah harus mendapatkan duit? Dari mana keuangan pemerintah? Keuangan pemerintah kan dari masyarakat. Siapa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah Jemaat. jemaat. Nah, Ya. kalau masyarakat ini adalah jemaat, masyarakatnya miskin, lalu bagaimana peran gereja di sini? Peran gereja harusnya bukan pergi dan meminta kepada pemerintah bantu A atau bantu B di gereja. Meskipun pemerintah itu adalah orang Kristen atau orang Katolik atau apa, tidak masalah. Seharusnya pembangunan gereja itu, gedung itu bukan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Karena apa? Karena gereja dan pemerintah itu harusnya satu level. Kalau kita pemimpin-pemimpin gereja datang dan meminta dengan membuat proposal, dengan terus mengadakan lelang dan minta supaya pemerintah kasih, itu berarti kita memposisikan diri di bawah pemerintah. Harusnya kita harus melihat bahwa pemerintah ini adalah wakil Tuhan sama seperti kita. Pendeta, pemimpin gereja adalah wakil Tuhan juga dengan porsi yang berbeda. Maka itu saya katakan bahwa ketika pemimpin gereja pergi dan meminta sumbangan ataupun dengan lelang-lelang, itu memperberat akan pemerintah itu sendiri. Gereja bukan adalah institusi yang meminta-minta. Gereja harus membantu pemerintah supaya ekonomi berjalan. Maka itu gereja berdoa untuk pemerintah. Nah, gereja berdoa untuk pemerintah itu bukan berdoa supaya nanti gerejanya dapat duit. Kita kan ingat waktu lalu gereja-gereja kan dipermalukan dengan menerima dana korupsi. Masih ingat? Iya. Itu kenapa? Karena kita terlena, gereja terlena dengan mencoba untuk mendapatkan bantuan sebanyak mungkin dari pemerintah. Sehingga kita tidak filter lagi ini datang dari mana bantuan itu. Itu. Maka itu saya mengatakan bahwa pemimpin gereja menjadi salah satu sumbangsi kemiskinan di NTT. Nah, itu problemnya, Bapak. Karena begini, kalau gereja tidak minta tidak minta sumbangan ke pemerintah, berarti kan pembangunan itu dibebankan ke jemaat. Ya. Nah, sementara jemaat kita begini miskin, Bapak mau ambil uang dari mana? Ya, jadi pertama-tama kita harus melihat dulu apa itu gereja. Kebanyakan orang berpikir bahwa gereja itu bangunan, fisik bangunannya. Tapi jangan lupa waktu Tuhan membuat gereja dalam perjalanan sejarah, gereja Tuhan dibangun dengan kemah. Kenapa kemah? Karena jemaat waktu itu hidup dalam perkemahan. Jadi gedung gereja, kita lanjut sampai kepada zaman Daud, itu di mana gereja Bait Allah itu dibangun dengan megah karena orang-orangnya telah makmur. Yang mau saya katakan ialah bahwa pembangunan gereja itu harusnya adalah refleksi daripada ekonomi jemaat. Jadi kalau orang jemaat itu miskin, dia rumahnya ada rumah bebak, rumah kayu, gereja tidak boleh berlantai 2. Gereja tidak boleh dengan keramik. Dia harusnya adalah refleksi daripada ekonomi jemaat. Karena apa? Karena pembangunan gereja itu adalah rasa ucapan syukur
dari jemaat itu. Nah itu yang pertama. Jadi kita mesti melihat bahwa gereja itu bukan bangunan. Apakah kalau orang itu pergi gereja di gereja yang ada keramik semua, lantai 2 dan punya AC, apakah Tuhan lebih hadir di situ dibanding kalau dia gereja di gedung yang gubuk? Iya. Kan tidak. Nah, karena itu persepsi kita tentang gereja itu harus dirubah. Bahwa gereja bukan gedung, tetapi gedung itu dipakai untuk kebaktian. Yang kedua, gereja itu adalah orang-orangnya. Maka itu dalam pengakuan iman Rasul dikatakan persekutuan orang-orang kudus. Artinya adalah bahwa gereja itu adalah persekutuan, perkumpulan. Persekutuan sama dengan perkumpulan, bukan persekutuan doa, tapi perkumpulan. Perkumpulan orang-orang kudus itu gereja. Nah, gereja itu karena itu perkumpulan, maka di dalam gereja itu ada anggota-anggota gerejanya. Nah, yang saya sampaikan ialah bahwa karena gereja ini adalah perkumpulan orang-orang, maka para pemimpin yang harus pertama-tama harus mereka perhatikan bukan gedung, tetapi orang-orangnya. Nah, ini fenomenanya begini Bapak, karena gereja itu gedungnya harus bagus baru kelihatan gereja. Kalau misalnya gereja gedungnya bebak, kecil, itu kelihatan kayak kadang-kadang ada jemaat yang tidak mau ke gereja yang begitu, maunya pergi ke gereja yang mewah. Ya itu karena pola pikir dari para pemimpin itu sendiri. Pemimpin tidak memberitahukan tentang apa itu gereja sebenarnya. Bahwa gereja itu adalah perkumpulan. Tuhan Yesus bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ aku ada. Berkumpul di mana? Berkumpul bisa di gubuk, bisa di ruangan, apa saja, di mana saja. Yang penting berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Jadi mewahnya gedung tidak menjamin bahwa itu kehadiran Tuhan di sana. Bisa juga terbalik. Mewahnya gedung kemudian tidak menyembah Tuhan dan nama Tuhan tidak dihormati, ya tidak sama juga. Nah, yang saya mau kasih tahu ialah bahwa bagaimana peran gereja dalam pembangunan sebuah daerah, secara khusus untuk NTT. Kita kan mengatakan tadi sudah kita sepakat bahwa NTT ini termiskin, padahal termiskin ketiga ya. Padahal kita kebanyakan orang-orang Kristen. Nah, kita mengaku juga bahwa Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Ini hal kita sebut raja di atas segala raja, tapi kenapa kita tetap miskin? Iya. Dan juga waktu kecil kita kan nyanyi toh, aku anak raja. Kalau kita bilang aku anak raja, itu sama dengan sekarang kita bangga karena aku adalah anak Prabowo. Nah, coba bayangkan saja bahwa kamu anak Prabowo, bukankah bangga dengan itu? Berarti bahwa ada saya orang dalam. Kalau anak Prabowo sebagai orang dalam, punya kuasa yang luar biasa. Nah, kita adalah anak raja. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dan Tuhan kita sudah mengatakan bahwa mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikan. Tapi problemnya sekarang kita miskin. Termiskin ketiga, apa yang salah? Nah, bagi saya yang salah itu pertama-tama adalah pemimpin gereja. Jadi pemimpin gereja mesti evaluasi. Nah, kalau pemimpin gereja evaluasi, maka dia tidak hanya berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah. Hari Minggu kan kita berdoa. Kita mohon supaya pemerintah kita yang tertinggi sampai yang rendah itu dilindungi oleh Tuhan dan sebagainya. Tetapi pernahkah pendeta atau pemimpin gereja yang lain berkhotbah supaya jemaat itu menolong pemerintah? Menolong dalam hal apa? Mari kita lihat satu-satu ya. Jadi ini pertama efisiensi. Sekarang kita dengan efisiensi. Yang kedua, sudah dari dulu kita miskin. Nah, sekarang pertanyaannya, income dari pemerintah kita itu dari mana?
pajak. Pajak. Hmm. Jadi income Ya. pemerintah kita, baik itu provinsi maupun kabupaten, adalah pajak. Nah, pernahkah kita pendeta-pendeta mengajarkan berkhotbah, mendorong supaya jemaat yang adalah masyarakat rajin membayar pajak? Nah, ini karena begini Bapak, karena saya sebagai masyarakat, saya melihat bahwa tanggung jawab pemerintah, kesejahteraan masyarakat itu tanggung jawab dari seorang pemimpin daerah. Karena contoh Pak, pada saat kampanye atau apa, itu kan janjinya ya saya akan mensejahterakan masyarakat, akan menuntaskan kemiskinan. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa ini tugas dari pemimpin gereja, sementara banyak orang menganggap bahwa gereja itu tidak boleh terlibat dalam politik. Ya, itu betul. Artinya kan kalau gereja tidak boleh terlibat dalam politik itu dalam pengertian bahwa gereja tidak boleh mencampuri bupati, gubernur dengan tugasnya, silakan dikerjakan. Tetapi pada saat yang sama, pemimpin gereja harus mendoakan dan juga bekerja dengan mendorong jemaat untuk memberi. Kalau bupati dengan atau gubernur dengan visi misinya, dengan programnya untuk mensejahterakan masyarakat, itu hal yang bagus. Nah, itu perlu didukung oleh gereja. Tetapi dukungannya bagaimana? Nah, kalau kita lihat misalnya dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ya, dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Itu tulisan dari Tuhan lewat Rasul Paulus, ditunjukkan di sana bahwa tiap-tiap orang itu berarti semua jemaat, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tunduk kepada pemerintah yang di atas, baik itu RT, RW sampai kepada presiden. Nah, kata tunduk itu berarti bahwa harus menghormati, mengikuti akan perintah, aturan-aturan daripada pemerintah, termasuk dengan bayar pajak. Tapi banyak juga permasalahan di mana pemerintah sendiri, dalam hal ini orang yang dipercaya mengelola pajak, malah orang-orang tersebut melakukan korupsi, terus penyelewengan dana dan lain sebagainya. Bahkan di titik-titik tertentu, misalnya penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Ini kira-kira bagaimana menyikapi ini? Ya, jadi pertama-tama kita harus melihat dulu bahwa kenapa sampai Tuhan itu mengajarkan kita untuk tunduk, menghormati pemerintah. Itu ditekankan dalam Roma 13 itu bahwa dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada penguasa yang tidak dari Allah. Itu berarti bahwa sekorupnya itu pemerintah, serusaknya itu pemerintah, itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang telah tetapkan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa memberontak terhadap apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah ini Bapak, karena pemerintah itu dari Allah, nah ini enak. Saya sebagai anak Allah, berarti saya tidak harus bayar pajak. Karena yang angkat pemerintah Allah saya kok. Siap Bapak begitu. Iya, berarti saya itu nanti Tuhan yang ngurusin ya. Tuhan, ya. Jadi kita bisa lihat pertama, kenapa sampai Tuhan mengangkat pemerintah. Itu dulu. Di dalam sejarah gereja tahun 1534 itu ada orang-orang yang pemimpin gereja yang melawan akan pemerintah. Itu terjadi di kota Münster, Jerman, di mana dua orang itu
secara ekstrim mengatakan bahwa ini pemerintah korup, tidak bisa lagi kita percayai, dan akibatnya terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, itu kita mesti belajar bahwa kenapa sampai itu terjadi? Karena mereka tidak mengakui bahwa Tuhan itu mengontrol. Tuhan itu mengontrol. Nah, kita mengakui ini. Rasul Paulus ketika dia tuliskan kepada jemaat di Roma itu, Rasul Paulus ada di penjara, dipenjarakan oleh pemerintah. Tapi ketika dia dipenjarakan oleh pemerintah, dia tidak mengatakan, jangan percaya itu pemerintah itu. Tidak, justru dia mengatakan tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa, karena penguasa itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu juga kenapa sampai Tuhan itu mempercayakan misalnya Kaisar Nero. Nah, kita lihat misalnya Kaisar Nero itu kaisar yang paling kejam. Tetapi pada saat Kaisar Nero itu berkuasa, para rasul terus mengatakan ini datang dari Tuhan. Kaisar ini adalah penetapan dari Tuhan. Tuhan yang telah mengatur. Nah, kenapa sampai Tuhan kasih pemerintah? Itu karena Tuhan ini kan mengetahui kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang lemah. Dan karena kita orang lemah sehingga harus ada yang mewakili dia untuk mengatur, membuat aturan sebagainya, dan mengepelai akan kita. Baik itu di tingkat yang paling rendah sampai yang paling tertinggi. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak buat seperti itu, yang terjadi adalah chaos, kekacauan. Maka itu sistem pemerintahan dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa manusia yang telah lemah dalam keberdosaan ini, sehingga dia menolongnya dengan mengangkat akan pemimpin-pemimpin. Ya. Nah, itu pemimpin seperti contoh Kaisar Nero atau Herodes. Ya. Apakah kita sebagai orang Kristen terhadap pemimpin-pemimpin seperti itu, apa setiap kebijakannya kita harus amin. Amin Bapak, pokoknya Bapak kebijakan karena ini dari Tuhan. Ya. Jadi ya sebagai orang Kristen saya merasa bahwa sudah boleh. Ini Tuhan yang angkat. Ya. Ya, apalagi kalau kita melihat misalnya dari zaman dulu sampai sekarang kan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang diktator misalnya. Iya. Pemimpin-pemimpin yang sangat korupsi. Ya. Kita bisa lihat dari berbagai generasi pasti selalu ada dan selalu menjadi bumerang buat orang-orang Kristen. Ya. Ke semua orang lah, khususnya orang Kristen misalnya. Ya, meskipun itu ada kekejaman, diktator dan sebagainya, tetapi yang pertama-tama kita harus dulu percaya bahwa dunia, sejarah, kehidupan manusia itu diatur oleh Tuhan. Ada seorang teolog terkenal namanya Abraham Kuyper. Dia mengatakan begini, dia seorang pendeta dan kemudian dia menjadi seorang perdana menteri di Belanda. Dan dia mengatakan satu kata yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa there is no inch in the world where Christ is not the power. Artinya bahwa tidak ada satupun inci dalam dunia ini di mana Kristus tidak berkuasa. Kristus berkuasa di seluruh pelosok, seluruh dunia. Nah, ya, kenapa dia mengatakan itu? Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus itu dia terangkat ke sorga, dia menang atas maut, dia berkuasa atas seluruh pemerintah. Karena itu orang-orang Kristen tidak boleh takut. Ya. Tetapi pada saat yang sama, bukan berarti bahwa kalau ada kesalahan dari pemerintah, kebobrokan dari pemerintah, orang Kristen kemudian diam. Harus bersuara. Nah, bersuaranya bagaimana? Nah, bersuara itu dengan sistem yang telah berjalan.
kita menyalurkan akan aspirasi-aspirasi kita berdasarkan sistem. Kita dengan demo, protes. Ya, jadi demo dan protes itu menunjukkan bahwa kita tidak lagi percaya kepada pertama Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus menyalurkan aspirasi kita bukan dengan chaos. Protes dan demo itu menunjukkan ada chaos. Dan apa yang terjadi kalau kita sebagai orang Kristen melakukan demo, protes dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah, itu bisa berimplikasi buruk bagi keluarga. Bayangkan saja kalau kepala keluarga dia aktif terus dalam demo, apa yang terjadi? Dia mengajarkan kepada anak-anak bahwa pemerintah tidak bagus. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Bisa juga anak-anak tidak lagi menghargai dia sebagai seorang bapak. Anak-anak akan demo juga. Beta sudah mau dengar. Akibatnya perlakuan. Dan bukan hanya kepada bapak, bisa sampai kepada pendeta, kepada pastor. Ada demo di dalam gereja. Oke, berarti dalam tanda kutip demo yang baik ya, demo yang sesuai dengan standar etika yang ada, bukan yang chaos yang mengakibatkan kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi terlintas satu pertanyaan menarik begini. Dalam sejarah manusia, kita mengenal banyak pemimpin-pemimpin yang tiran. Oke. Dan pemimpin-pemimpin ini digulingkan, yang real tiran ya, digulingkan oleh sebuah pemberontakan. Oke. Nah, pemberontakan ini bukan datang hanya dari orang-orang Kristen, tapi keseluruhan masyarakat. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai di titik itu di mana kita sebagai orang Kristen wajib untuk mengikuti apa yang Alkitab perintahkan, yaitu menghargai para pemimpin. Ya. Nah, kalau dalam konteks tirani seperti itu bagaimana? Apakah kita akan tetap di situ saja? Ya. Begitu saja? Seperti yang pernah terjadi yang tadi Bapak sebutkan tadi, Kaisar Nero misalnya dari Roma. Ya. Seperti apa kita harus menyikapi? Contoh klasiknya adalah Rasul Paulus ini. Dia menghargai akan pemerintah, padahal waktu itu dia berulang-ulang kali masuk penjara. Tetapi dia bisa menuliskan hal ini. Ini kan berarti Tuhan mengajarkan dia untuk patuh, bersabar dan mengasihi akan Tuhan. Justru karena itu saya katakan tadi bahwa kita harus percaya kepada Tuhan kita yang mengontrol. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ini mengontrol, maka ada dua hal yang kita buat. Satu, tetap berbuat baik. Yang kedua, kita akan menghormati Tuhan karena Tuhan ini yang kontrol. Sebaliknya kalau kita berpikir wah Tuhan sudah ada Tuhan, saya tidak percaya, maka saya mengambil akan hak kekuasaan Tuhan itu dengan berpikir bahwa saya bisa kasih jatuh si Kaisar Nero ini. Jangan lupa waktu Tuhan Yesus di bumi, dia dihakimi oleh pemerintah yang rusak. Iya. Ya, pemerintah Romawi, Pontius Pilatus, itu pemerintah yang rusak. Herodes. Tapi pengakuan iman rasuli kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kita akui terus tiap hari Minggu. Dan Pontius Pilatus ini adalah seorang yang jahat. Kelihatan baik, dia cuci tangan segala macam, tetapi dia jahat justru karena dia sehingga Yesus diselipkan. Nah, yang saya mau kasih tahu ialah bahwa ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh bahwa kita harus patuh kepada pemerintah sejahat-jahatnya dia. Karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan, dan karena itu
kita harus pertama-tama menghormati, mendoakan. Dan ini yang saya mau kita terus lihat ialah bahwa di dalam Roma pasal yang ke-13 itu dikatakan, sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan menetapkan hukuman atas dirinya. Ya, kita bertanya, itu hukuman atas dirinya bagaimana? Kalau kita lihat sejarah pemerintah, ya, kadang-kadang orang Kristen berpikir, wah ini pemerintah sudah jalan jauh sekali melawan akan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Saya berikan contoh itu di Kanada, ya, negara Kanada di mana pemerintahnya sudah rusak. Coba bayangkan di Kanada itu mereka sudah melegalkan pernikahan seks sesama jenis. jenis. Kemudian mereka melegalkan akan narkoba. Apa yang terjadi? Di manakah Tuhan? Ini kan melawan akan perintah Tuhan. Di manakah Tuhan? Tuhan membiarkan itu, dan yang terjadi sekarang ialah bahwa generasi daripada orang-orang Kanada itu rusak karena mereka sendiri yang mencelakakan dengan melawan akan perintah Tuhan, sehingga sekarang generasi orang Kanada sudah putus, rusak secara moral karena orang semua kena dengan, bukan orang semua tapi umur-umur produktif kena dengan narkoba. Tapi kalau begitu Bapak, berarti apakah saya bisa bilang bahwa berarti Tuhan salah kirim, salah pilih pemerintah ini? Karena kan yang menentukan pemerintah adalah Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan kasih ini pemerintah yang model begini? Ya, kita mengatakan bahwa Tuhan mengontrol, dan pada saat yang sama kita harus katakan bahwa Tuhan itu suci. Dan itu Alkitab mengatakan Tuhan itu kudus, Tuhan suci, tidak pernah berbuat dosa, dan karena itu dia tidak pernah berbuat salah. Nah, kalau dia tidak pernah berbuat salah, berarti bahwa kehadiran pemerintah yang korup tidak disetujui oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Itu bukan kesalahan Tuhan. Nah, tapi itu saya kira masalah lain. Sekarang yang kita diskusikan adalah peran gereja dalam hal pembangunan. Nah, peran gereja dalam hal pembangunan saya mau tekankan di sini ialah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pemimpin gereja pertama-tama harus menggerakkan gereja, menggerakkan jemaat untuk memberi, membayar pajak. Jadi bukan hanya kolekte mingguan saja. Harusnya kalau orang memberi waktu kolekte dengan sukacita, maka orang itu, jemaat itu harus memberi kepada pemerintah pajak dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Coba bayangkan saya, kita di NTT ya, sudah menjadi rahasia umum, di mana akhir tahun baru polisi mulai mengadakan tilang di mana-mana. Ya, nah, kenapa tilang di mana-mana? Karena pemerintah lagi mencari duit. Kenapa dia cari duit? Karena masyarakat tidak taat pajak. Kenapa tidak taat pajak? Karena pendeta, pastor, pemimpin gereja tidak menyadarkan jemaat yang adalah masyarakat untuk memberi dengan sukacita, karena pemerintah ini adalah wakil daripada Tuhan. Oke, berarti sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, berilah yang kepada kaisar ya kepada kaisar, berilah kepada Tuhan yang apa yang untuk Tuhan. Ya. Artinya pajak dan bro menjadi pendeta. Berarti pajak dan perpuluhan harus sejalan, Bapak. Ya. Tidak boleh timpang tindih ya. Nah, itulah yang saya maksudkan. Itu yang problemnya kita ialah bahwa kita ini terkadang-kadang menunjukkan bahwa kita memberi kepada Tuhan dengan maksud supaya Tuhan kasih kita kembali. Oh ya. Orang memberi persembahan kepada Tuhan di gereja. Kenapa orang memberi persembahan kepada Tuhan? Persembahan kepada Tuhan itu bukan karena Tuhan miskin. Bukan juga karena kewajiban.
Kewajiban memang. Kewajiban. Ya, persembahan kepada Tuhan itu kewajiban. Ya. Tapi harus diberi dengan sukarela, diberi dengan apa? Dengan rasa syukur. Oke. Makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan itu kan kaya. Kenapa kita mesti beri? Sama juga pendeta dengan pastor, pemimpin-pemimpin gereja itu sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang mereka juga kaya. Nah, sekarang kekayaan itu tercermin daripada berkat Tuhan dalam jemaat. Maka kita ketika kita memberikan kolekte, sama dengan ketika kita memberikan pajak, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berarti ada niat hati di situ yang harus tulus gitu. Betul. Makanya tadi saya tekankan bahwa kemiskinan di NTT problemnya karena pemimpin gereja tidak memotivasi jemaat, masyarakat untuk memberi. Tidak menunjukkan kepada jemaat bahwa membayar pajak itu sama dengan memberikan kolekte. Kalau kolekte itu diberikan dengan sukarela, sukacita, maka pajak pun juga diberikan. Saya bayangkan kalau katakanlah Pak Melki dengan Pak Yos dan semua para pemimpin NTT, gubernur dan bupati dekati pendeta pun pada saat yang sama menggerakkan ini. Mari kita memberi pajak. Saya kira tidak ada tilang-tilang. Tergantung. Nah, tapi sabar bro. Ini di pokok permasalahan. Pertanyaan saya begini, mobil Anda sudah bayar pajak belum? Bro, Bisik-bisik. itu kantong lama. Sekarang harus kantong baru. jadi kan begini toh. Kenapa sampai orang itu tidak mau bayar pajak? Itu pertanyaannya. Itu kembali ke tadi Pak Ensen mengatakan bahwa kemungkinan besar juga adalah pemerintah tidak terbuka. Itu salah satu problem. Ya. Transparansi ya. Transparansi. Jadi yang tadi saya katakan, saya mendorong para pendeta, penetua, tapi pada saat yang sama pun juga saya mau mendorong pemerintah yang notabene adalah anak-anak Tuhan, harusnya mereka terbuka. Inilah kita dapat. Karena apa? Karena logikanya ialah bahwa pemerintah itu sebenarnya adalah manajer keuangan kita yang dipercaya mengelola perusahaan. Iya. Pemerintah itu manajernya kita. Jadi kita kasih uang ke pemerintah. Pemerintah harusnya mempertanggungjawabkan itu mobil 3 juta, 1 juta, pajaknya 3 juta, 1 juta itu. Ini loh kita sudah buat. Kemarin ada diskusi di mana DPR kota kalau tidak salah ya, di mana mereka mempertanyakan itu keuangan PLN. Oh iya. Ya. PJU. Nah, itu menarik bagi saya, itu hal yang bagus sekali, di mana kita menyadarkan. Nah, itu harusnya dibawa juga oleh pendeta, pelayan, harusnya dikasih tahu. Ini pemimpin PLN ini mereka buat apa terhadap ini uang? Iya, itu harus ada transparansi pajak penerangan jalannya itu kan. Karena selama ini kan masyarakat yang bayar beli listrik itu kan terpotong otomatis. Ya. Sudahkah itu distorkan kepada pemerintah daerah? Saya kira bro pakai lilin di rumah. Hah? Saya pakai listrik. Baterai bro. Kira ini lampu tioi. Nah, itu bayangkan saja, itu pemerintah kota, di mana kita lihat ada juga jalan apa namanya, lampu jalan. Lampu jalan. Nah, kita kabupaten pun juga. Itu memang saya juga harus sedikit membisik mungkin ke Pak Bupati. Coba kita pertanyakan Pak. DPR. Ya artinya kan Bupati DPR lah. Bupati dan eksekutif dan legislatif kan. Siapa tahu coba dipertanyakan sejauh mana. Tapi kalau memang sudah ya bagus lah. Nah ini begini Bapak, kalau misalnya jemaat dikasih tahu harus bayar pajak. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa gereja berada di bawah pemerintah? Ataukah gereja di atas pemerintah? Atau dua-dua sama-sama nih? Ya, jadi yang tadi awal saya katakan bahwa pendeta itu atau pelayan
dia adalah suara daripada Tuhan. Oke. Sejalan dengan pemerintah ya. Ya, Sejajar ya. sejajar. Jadi pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Fungsinya beda-beda. Ya, ya. Jadi ya. pendeta tidak bisa pergi dan mengatur pemerintah. Pemerintah tidak bisa datang dan mengatur Gereja. gereja. Maka itu saya katakan dari awal bahwa ketika gereja pergi dan minta-minta, dalam hal ini pemimpin-pemimpin, pergi dan minta-minta dengan gaya lelang kah atau apa, itu berarti bahwa kita lagi memposisikan diri kita di bawah pemerintah. Dan itu kesalahan besar. Maka itu juga salah satu faktor kita kemiskinan di NTT. Kenapa? Karena itu membuat pressure bagi pemerintah. Pemerintah akan merasa, wah ini Pak Pendeta sudah datang ini. Sudah mau kasih susah. sebentar tua berdoa bisa nenek kembali. Nah itu. Nah karena itu pasti saja sebagai seorang pemimpin politisi dia akan mau bagaimana caranya, mau pergi curi di mana, yang penting beta kasih untuk pendeta. Yang penting beta balas ini untuk karena dong supili kasih beta. Supili beta. Nah itu jadi problem. Harusnya pertama pemimpin gereja tidak boleh pergi dan minta-minta. Pada saat yang sama pemerintah juga harus berhenti memberikan uang kepada gereja. Sudah berhenti harusnya. Seorang bupati, seorang gubernur, dia menjadi anggota gereja di gereja tertentu. Dia harus memberikan perpuluhan kepada gereja itu. Ya. Bukan dia pergi keliling-keliling dan dia masih kasih tunjuk, beta kasih sekian. Tidak. Itu jadi problem. Ya. Nah karena itu dua hal itu. Bupati, gubernur tidak boleh pergi dan kasih tunjuk, kasih sekian. Ya. Pemimpin juga tidak boleh pergi dan minta-minta. Yang ketiga ialah bahwa semua pemimpin harus menyadarkan jemaat untuk kerja rajin. Rajin bekerja, dengan rajin bekerja maka dia termotivasi untuk memberi kepada gereja lewat kolekte dan kepada pemerintah lewat pajak. Oke. Yang terakhir Bapak, sebelum kita menutupnya yang terakhir. Masih sedikit mengganjal, terganggu di pikiran saya. Bagaimana kalau misalnya begini? Kan niat memberi pemerintah baik ya. Dalam hal ini misalnya memang kita ambil contoh, dananya memang ada lah, sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Misalnya untuk rumah-rumah ibadat dan lain sebagainya. Apalagi dalam situasi gereja itu memang sangat membutuhkan. Yang notabene misalnya kita tahu bahwa di pelosok-pelosok di NTT itu banyak gereja yang angin tiup jurubu. Nah, orang Kupang bilang angin tiup jadi surubu tuh. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai situasi ini? Yang mana memang pemerintahnya datang memang untuk membantu situasi itu. Karena di lain sisi kita juga melihat ekonomi yang lemah dari jemaat. Pertama-tama itu tadi persepsi dulu bahwa gereja itu bukan bangunan. Jadi kalau semua jemaat, pertama-tama pemimpin dulu harus terus menyadarkan bahwa gedung gereja beda dengan gereja. Gereja itu adalah perkumpulan. Karena itu gedung itu dia mau posisinya bagaimana tidak masalah. Kalau itu disadarkan, maka jemaat tidak merasa risih. Wih, kau tumpeng gereja begini. Tidak. Nah, seandainya kalau ada bantuan dari pemerintah, yang penting adalah bahwa kita tidak membuat proposal. Tetapi ini murni bantuan dari pemerintah. Maka bisa, kenapa tidak? Jadi intinya poinnya adalah tidak menjadi beban. Betul. Jadi poinnya ialah bahwa kita pemimpin tidak boleh pergi dan mengemis. Pemimpin gereja Pemimpin gereja tidak boleh mengemis ke pemerintah. Apalagi dengan gaya apa saja termasuk dengan lelang-lelang. Tidak boleh.
karena kita itu seleting dengan pemerintah. Gitu. Malah pemerintah kalau kita tidak pergi dan minta-minta, harusnya pemerintah sangat menghargai hari ini apakah Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota menghargai pendeta? Seberapa penghargaan mereka terhadap pendeta? Saya yakin dalam hati mereka Pak Bupati pendeta gitu. Belum tentu Bapak. Tapi Saya bilang dalam hati, kan kita tidak tahu. tapi kalau memang Kalau saya saya jadi lihat, sabar bro, sabar. lanjut. Saya jadi ingat kisah Daud dan Nathan, Nabi Nathan, di mana Nabi Nathan bisa dengan berani datang kasih tahu Daud punya dosa. Walaupun Daud itu raja itu beda dengan gubernur. Ya. Raja kan punya kekuasaan mutlak. Ya, gubernur, bupati, wali kota, raja kecil lah. Iya, tapi kalau raja kan punya kekuasaan mutlak. Ya. Maksudnya itu saja saya hanya mau sampaikan. Ya. Harusnya gubernur, bupati harusnya bisa. Karena di lain sisi memang kalau kita lihat cerita itu kan Bro, Nabi Nathan tidak buat proposal, itu dia punya inti. ya artinya Nabi Nathan itu sangat-sangat dihargai. Iya. Nah itu kenapa sampai dia dihargai? Gitu. Oh ya. Masuk. Karena dia dihargai itu karena dia memberitakan Tuhan, firman Tuhan, dan dia tidak pergi dan minta-minta. Dia bukan di bawah Daud. Nah itu yang hari ini sudah harus kita kembangkan kembali. Jadi kalau para pendeta pelayan firman Tuhan lihat posisi dan menunjukkan bahwa saya adalah hamba Tuhan, maka saya tidak pergi dan minta-minta, dan pada saat yang sama saya mendukung akan pemerintah dengan menyuarakan supaya jemaat kerja keras. Saya yakin kalau semua pemimpin terus menyuarakan untuk bekerja, beban pemerintah terangkat. Hari ini kita lihat ini begitu banyak sumber daya alam kita yang belum dikelola dengan baik. Kenapa? Karena mental daripada jemaat masih mental proyek. Nah itu pertama-tama jangan salahkan pemerintah. Duluan kita pemimpin jemaat. Ya jadi artinya mental proyek itu sedikit disclaimer ya, bukan berarti menghina kontraktor ya. Maksudnya mental proyek itu ya ada pekerjaan baru mau kerja, bukan menghasilkan pekerjaan. Dan mental proyek itu juga berarti bahwa ketika dapat proyek justru kebanyakan korupsi ada di situ. Ya, seperti bedakan antara mental pekerja dan mental pengusaha. Ya. Mental orang yang hanya mau jadi pekerja dan mental orang yang mau menciptakan lapangan pekerja. Dan kalau kita perhatikan ini dalam sejarah itu pun juga terlihat bahwa ada para pemimpin gereja yang membedakan antara kehidupan bergereja dan kehidupan bernegara. Maksudnya begini, ialah bahwa mereka menekankan supaya orang datang beribadah terus, tapi mereka tidak mau peduli dengan bernegara. Apa akibatnya? Ialah bahwa akibatnya orang mau bayar pajak atau tidak bayar pajak, no problem. Nah Tuhan yang tadi dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita ini bekerja, tofar rumput, kerja sawah, beternak, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan pergi gereja hari Minggu, baca firman Tuhan, menyanyi, berdoa, dengar firman Tuhan, bukan itu saja. Ibadah adalah waktu kita hari Senin kerja, waktu kita mendidik, waktu kita
buat apa saja menghasilkan uang itu ibadah. Dengan demikian kalau kita tidak kerja berarti kita tidak beribadah. Oke. Mantap, 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 mantap. Tidak bayar pajak sama dengan tidak beribadah. Tidak beribadah. Ingat, lu sana bayar pajak, lu sana beribadah. Oke, Iya. say viewers, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Ingat, Orang bijak taat taat pajak. pajak. Bukan itu saja. Orang beriman membayar pajak dengan sukarela. Nah, orang beriman membayar pajak. Dengan sukarela. Jadi kalau yang belum rela berarti belum beriman. Oke, saya Instan undur diri. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye-bye.